Mari kita mempersiapkan hati kita dengan segala kerendahan hati dan kerinduan yang mendalam untuk menyambut firman-Nya. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Saat yang baik juga Tuhan beri kami kesempatan untuk belajar, untuk mendengar firman Allah yang hidup. Ajar kami menghormati dan menghargai firman-Mu, sebab firman itu adalah Allah sendiri. Tolonglah hamba-Mu dan urapi supaya dapat berkata-kata seturut kehendak-Mu. Biarlah setiap perkataan yang terucap dari bibir hamba-Mu adalah kata-kata yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap dan kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu yang terkasih. Iman yang menjadi berkat. Itu berarti bahwa kita harus menjadi berkat. Orang percaya dipanggil untuk menjadi berkat karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, salah satu bagian daripada iman yang menjadi berkat adalah adanya kerinduan di hati setiap kita. Bagaimana supaya kita yang sedang berada di suatu negara, suatu negeri, suatu tempat, maka tempat itu pun menjadi aman, bahagia, dan penuh kedamaian. Maka dari itu saudara-saudara, firman hari ini berjudul bersama mewujudkan negeri impian. Negeri impian, saudara-saudara, adalah istilah yang sangat umum digunakan untuk menggambarkan tempat atau suatu kondisi yang baik, yang ideal, yang sangat diinginkan, didambakan oleh seseorang. Bukankah kita mengharapkan, mendambakan supaya tempat di mana kita berada, tempat di mana kita tinggal, penuh dengan kedamaian? Maka itulah yang disebut dengan tempat impian. Kalau kita bicara dengan atau pada skop yang lebih luas adalah negeri, tempat di mana kita ada, negara. Baru saja kita merayakan hari ulang tahun negara kita Republik Indonesia yang ke-79. Maka saudara-saudara, kita berdoa, kita berharap supaya negeri ini menjadi satu negeri impian di mana tempat, kondisi atau situasi menjadi satu tempat atau kondisi situasi yang di mana kita dapat menikmati kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Saudara-saudara, kita sedang hidup di era yang penuh dengan dinamika. Di mana kehidupan bernegara semakin kompleks, semakin besar tantangannya.
Sekali lagi sadar atau tidak, kita sedang berada dalam suatu kehidupan. Di suatu zaman yang penuh dengan realita kehidupan. Di dalamnya ada tantangan yang semakin berat dihadapi oleh kita bersama-sama. Maka iman yang menjadi berkat itu adalah seseorang yang merasa dirinya orang percaya. Dia pun bertanggung jawab untuk negeri atau tempat di mana dia berada. Saudara-saudara, Alkitab itu hebat luar biasa. Alkitab memberi kita panduan, memberikan kita bagaimana kita berada atau bagaimana apa yang dapat kita lakukan, sumbangsi apa yang dapat kita perbuat untuk mewujudkan suatu negeri yang penuh dengan kedamaian. Saya berpikir hebat sekali Alkitab. Karena Tuhan tahu bahwa pada akhir zaman atau akhir sejarah hidup dunia ini, tantangan semakin besar. Maka dari itu Alkitab memberikan kita panduan yang sangat cocok, relevan sampai hari ini. Dan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dipanggil untuk berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Maka untuk mewujudkan negeri yang seperti itu, kita memerlukan bukan hanya sekedar berharap berangan-angan. Itulah iman. Bukan hanya sekedar menghayal. Bukan sekedar berkata aku percaya. Tindakan diperlukan. Maka diperlukan sekali lagi apa yang disebut dengan tindakan nyata. Tindakan konkret. Dan komitmen kita bersama. Kalau hanya kita berangan-angan saja menghayal-hayal. Tanpa ada satu tindakan maka tidak akan ada yang akan terjadi. Maka saudara-saudara perlu kita tanya hari ini, apa langkah konkret itu? Langkah konkret seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mencapainya? Untuk mewujudkan suatu negeri impian. Negeri yang baik, negeri yang aman, damai, dan sentosa. 1 Timotius pasal 2. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena itu pertama-tama aku menasehatkan. Naikkanlah permohonan. Doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Perhatikan baik kata ini. Agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, melalui ayat ini Rasul Paulus menasehatkan seorang anak muda yang disebut sebagai anak rohaninya yang bernama Timotius. Dengan berkata, pertama-tama aku menasehatkan. Nasihat itu berbicara mengenai suatu tempat seperti ayat 2 tadi bilang.
agar kita dapat hidup dengan tenang dan tenteram. Agar kita dapat hidup tenang dan tenteram. Ayat 2 itu. Semua kita mendambakan dimanapun kita tinggal, tempat itu aman. Amin. Tempat itu tenteram. Saudara bisa bayangkan ada negara-negara yang hari ini terus bertikai berperang. Semua kita pernah mendengarkan ada orang-orang dalam kutip yang tanpa berdosa, yang tak ada dosa dalam arti khusus. Mereka harus mati oleh karena perang. Ada orang yang sedang tidur, ada orang yang sedang melakukan pekerjaannya dengan baik, tapi mati karena perang. Karena ketidaknyamanan di negara itu. Maka untuk itu saudara-saudaraku sekalian, perlu kita belajar dari apa yang terjadi di belahan dunia yang lain. Maka saudara-saudara berkata, Tuhan terima kasih untuk negeriku. Untuk tempat di mana aku tinggal sampai hari ini aman dan sentosa. Maka untuk mewujudkan negeri impian itu melalui firman ini saudara-saudara, maka hal yang pertama yang harus saudara dan saya lakukan adalah doa syafaat untuk pemimpin bangsa. Karena itu pertama-tama aku menasehatkan ayat 1 dan 2. Naikkanlah permohonan. Naikkanlah doa. Naikkanlah doa syafaat. Dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah saudara-saudara di ayat ini kita temukan ini. Apa bedanya? Yang pertama adalah permohonan, ada doa syafaat dan ucapan syukur. Paulus berkata, naikkan ini. Naikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur. Saudara-saudara, permohonan adalah bagian dari doa di mana kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Itu permohonan. Dan seseorang yang bermohon, maka permohonannya didasarkan pada iman bahwa Tuhan sanggup menjawab dan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Seseorang yang sedang memohon apapun yang dia mohon kepada Allah, dia harus yakin, dia harus percaya bahwa Allah sanggup memberikan. Itu permohonan. Yang kedua adalah doa. Tentu saja semua kita tahu apa itu doa. Tapi doa itu saudara-saudara lebih dari sekedar permohonan. Sekali lagi yang disebut dengan doa bukan hanya permohonan. Maka kalau saudara berdoa karena ada yang diminta itu salah. Maksudnya apa? Engkau baru berdoa kalau ada masalah. Saudara baru berdoa kalau ada yang dia minta. Itu keliru menurut saya. Doa bukan atau tidak sekedar harus minta. Doa itu adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan. Ungkapan hati. Yang di dalamnya ada pujian. Ada syukur. Pengakuan akan dosa. Dan juga tentu ada permohonan. Maka biasakanlah berdoa. Bukan hanya karena ada masalah. Amin saudara, amin. Artinya kita tidak hanya berdoa ketika ada masalah, ada pergumulan. Tanpa ada masalah, tanpa ada pergumulan pun adalah baik kita berdoa. Lalu saudara mungkin berkata, mau ngapain saya berdoa? Udah gak ada pergumulan saya. Di sana kita hanya bersyukur. Hanya berterima kasih.
mengakui segala kelemahan, mengakui dosa di hadapan. Kemudian Paulus lanjutkan. Ada doa syafaat. Doa syafaat adalah doa yang dipanjatkan bukan untuk kepentingan dirinya, tapi kepentingan orang lain. Bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Itu namanya doa syafaat. Berdoa untuk kepentingan, kebutuhan orang lain. Doa syafaat itu menunjukkan kasih kita kepada sesama. Saudara tahu ada orang yang lemah. Saudara mendoakannya. Itu karena ada kasih. Menunjukkan bahwa kita peduli dengan kesejahteraan. Itulah orang Kristen yang sebenarnya. Tidak hanya doa untuk dirinya, dia doakan orang lain. Engkau tahu ada orang yang sedang bergumul, pergumulannya berat dan Tuhan ingatkan itu, maka doakanlah dia. Lalu kemudian Paulus katakan naikkanlah ucapan syukur. Tentu saja ucapan syukur bagian yang tak terpisahkan dari doa. Artinya mau doa apapun, seseorang yang berdoa harusnya selalu ada ucapan syukur. Bukankah saudara mengakhiri doamu dan berkata, dalam nama Yesus kami atau saya berdoa dan bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita mengakui betapa Tuhan baik dalam hidup kita. Sebenarnya itulah yang mendorong seseorang beribadah kepada Tuhan. Ayo Pak, Bu. Itu seharusnya mendorong orang datang pada Tuhan. Beribadah seperti ini. Dia sadar 1 minggu berlalu. Ditolong, disertai, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan sepanjang 1 minggu kita bekerja atau beraktivitas. Lalu sekarang dia datang pada Tuhan dan bersyukur. Dia ingat kebaikan Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa ucapan syukur juga akan meningkatkan iman kita. Dan membawa sukacita dalam diri. Rasul Paulus mengajarkan kita untuk berdoa. Bagi para pemimpin negara. Disebut tadi dalam konteks itu raja-raja. Para pembesar. Saudara-saudara, bukan hanya sekedar formalitas kita berdoa untuk bangsa dan negara. Tetapi kita merindukan supaya para pemimpin di negeri ini. Sebab Alkitab berkata pemerintah itu adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Allah. Maka kita berdoa untuk mereka. Supaya melalui kepemimpinan mereka. Mereka memimpin dengan baik dan benar. Sehingga negara ini, negeri ini menjadi aman dan sentosa. Seperti yang kita dambakan atau impikan. Dengan berdoa kita mengakui bahwa otoritas yang dari Tuhan diberikannya kepada para pemimpin. Dan para pemimpin itu memiliki hikmat, memiliki keberanian, memiliki integritas yang baik dalam menjalankan tugas mereka. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Doa syafaat bukan doa pasif. Artinya sekedar formalitas. Saat kita berdoa kita juga harus aktif. Mengawasi. Mengawasi dalam arti tentu saja kita tidak sanggup menegur mereka orang yang ada di atasan sana. Tapi ketika kita tahu ada keputusan yang salah yang mereka perbuat. Maka kembali kita mendoakannya. Supaya keputusan-keputusan yang tidak baik itu diubah oleh Tuhan. Dan tentu saja bukan hanya itu. Kalau kita tahu ada keputusan-keputusan yang baik, maka kita harus mendukungnya dengan baik. Apa keputusan-keputusan pemerintah? Bayar pajak, mari kita bayar pajak.
Kendaraan harus dibayar pajaknya, bayar. Jangan pernah bilang, saya nggak pernah ke kota. Engkau keliru. Kendaraan saya tidak pernah melintasi kota. Salah. Kita punya kendaraan. Pemerintah tetapkan. Supaya engkau bayar pajak setiap tahunnya. Itulah warga negara yang baik. Maka dengan kita membayar pajak, misalnya sebutlah kendaraan kita, maka kita mendukung kebijakan yang baik dari pemerintah. Orang percaya sampai ke situ. Bukankah kita berkata bahwa pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan? Maka kebijakan yang baik yang mereka buat harus kita dukung. Setiap orang yang punya kendaraan ada peraturannya, harus punya SIM. Jangan bilang saya nggak pernah melintasi lalu lintas. Untuk apa SIM? Engkau salah. Peraturan seperti itu. Wah, saya udah puluhan tahun bawa kendaraan nggak pernah punya SIM. Engkau salah melawan. Karena engkau tahu, kita tahu semua orang yang membawa kendaraan harus punya SIM. Semua tahu kan? Atau nggak tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Kalau engkau tahu yang baik itu, lakukan. Saudara-saudara, mari kita mulai dengan doa secara khusus bagi para pemimpin pemerintah kita. Doakan setiap saat. Karena kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 dengan jelas berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu. Memang ini konteks Israel. Tapi bagian terakhir dia perhatikan. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan. Kalau kota itu, kalau tempat itu sejahtera, sejahtera orang yang tinggal di dalamnya, termasuk kita yang ada. Jadi bagaimana kita mewujudkan negeri impian, negara kita lebih baik? Yang pertama adalah naikkan doa, bersyafaat. Yang kedua, hidup dalam kesalehan dan kehormatan. Ayat 2 bagian terakhir. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dua kata penting di ayat ini, yang pertama adalah kesalehan dan kehormatan. Kesalehan itu saudara-saudara artinya hidup yang saleh. Hidup yang saleh itu artinya hidup sesuai dengan standar. Standar moral, standar rohani yang ditetapkan oleh Tuhan. Itulah saleh. Konkretnya apa, Pak? Apa yang saudara dan saya pahami, tahu di dalam Alkitab ini, lalu saya dan saudara menghidupinya, itulah yang disebut dengan saleh. Bukan karena baik-baik saja, bukan. Saleh atau kesalehan itu. Ketika kita tahu, sebutlah misalnya Alkitab berkata, engkau harus beribadah, engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu. Lalu kita lakukan itu. Itu yang disebut dengan standar. Standar yang Alkitab katakan, lalu saya dan saudara menghidupinya, menerapkannya dalam hidup kita, maka disebutlah saleh. Kesalehan berarti hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Saleh itu artinya kita berusaha menjauhi dosa, mengasihi sesama. Itu dari mana kita tahu? Alkitab yang bilang. Maka ketika kita mengikuti standar Alkitab, kita saleh. Kemudian yang kedua, kesalehan dan kehormatan. Kehormatan bukan sekedar penghargaan dari manusia, tetapi juga martabat dan harga diri yang berasal dari Tuhan. Bagaimana supaya kita mendapat penghormatan walaupun memang
Ya, semua orang akan mendapatkan ini. Kalau dia menjunjung nilai hidup yang disebut dengan integritas. Sekali lagi kata indah ini, integritas itu adalah melakukan apa yang diucapkan mulut kita. Berat sekali. Dan sulit sekali dicari orang yang berintegritas. Artinya sesuai dengan apa yang diucapkannya lah yang dia lakukan. Bila mulut kita berkata A, tangannya lakukan A. Juga kita harus jujur. Tidak ada dusta di antara kita. Menjaga nama baik. Baik diri kita sendiri maupun orang lain. Maka kita akan terhormat. Kesalehan dan kehormatan itu saudara-saudaraku sekalian adalah buah dari kehidupan yang dihidupi sesuai dengan kehendak Allah. Dengan hidup saleh, maka ini yang penting. Dengan hidup saleh, saudara mungkin berkata apa hubungannya dalam mewujudkan negeri impian? Dengan hidup saleh kita menjadi teladan bagi orang lain. Dan menunjukkan bahwa iman kita bukan hanya sebatas kata-kata. Tetapi juga tindakan. Iman tanpa perbuatan Alkitab berkata pada hakikatnya adalah mati. Kesalehan dan kehormatan dapat diwujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Melalui apa? Tindakan kita yang jujur, adil, bertanggung jawab. Maka kita juga perlu jaga nama baik. Nama baik gereja, nama baik agama, nama baik bangsa, nama baik tempat di mana kita berada. Kita dapat memulainya dengan melakukan evaluasi diri, periksa diri kita setiap waktu. Hanya orang yang mau periksa dirinya lah, dia akan berubah. Dengan kita evaluasi, dengan kita periksa diri kita, maka kita akan tahu mana yang salah, mana yang keliru, mana yang tidak benar, mana yang melanggar. Maka akhirnya kita akan memperbaiki diri. Ayo evaluasi diri kita. Evaluasi diri di hadapan Allah. Evaluasi ibadah kita. Evaluasi seluruh kehidupan kita di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tindakan nyata bagi sebuah negeri impian kita perlu terlibat. Dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan moralitas. Moralitas artinya gaya hidup, pola hidup, seluruh gerak hidupnya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut dalam suatu negara tertentu. Sampai ke sana pun kita harus memikirkan. Saudara-saudara mewujudkan bersama negeri impian. Jadilah saudara teladan dalam kehidupan. Kita harus menjadi teladan. Ada pemilu, mari kita ikut. Jangan golput. Itu enggak teladan. Sekali lagi, itu tidak teladan. 17 Agustus semua keluarga, semua rumah tangga naikkan bendera. Buat. Sampai ke situ, iya. Itu menunjukkan kita menjadi teladan. Jangan bilang itu orang Kristen di sana, seingat saya enggak pernah naikkan bendera itu. Ayo Pak, mari kita berubah. Sampai hal-hal yang sekecil itu. Haleluya, haleluya. Yang terakhir. Bagaimana kita bersama-sama mewujudkan negeri impian. Ayat 3 dan 4 berkata itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Juru selamat kita. Ayat 4. Yang
menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita harus memahami ini kehendak Allah. Perhatikan baik, isi hati Allah, denyut nadi, denyut hati Allah. Dengar, supaya semua orang diselamatkan. Kita Petrus mencatat, ada orang yang bilang begini. Mulai dari dulu orang sudah bilang Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Para nabi sudah lama berkata Tuhan akan datang, tapi sampai sekarang tidak datang-datang. Maka hal itu dijawab dengan pernyataan Allah tidak lalai dalam menepati janjinya. Hanya saja ini, Dia mau supaya semua orang diselamatkan. Dengan kata lain, masih banyak orang yang tidak percaya, masih banyak orang yang belum menerima Kristus. Maka Allah memberikan kita waktu lebih panjang. Maka waktu yang ada ini seharusnya digunakan oleh orang-orang untuk datang pada Tuhan. Dan orang-orang yang sudah mengenal Kristus supaya mereka memberitakan Injil. Semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Semua orang. Hebat ya. Semua orang. Berarti menunjukkan bahwa Allah memiliki kasih yang menyeluruh. Kasih yang universal. Kebenaran hal ini sesuai dengan kebenaran Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia menghendaki supaya semua orang tidak binasa. Allah ingin semua orang, haleluya, tanpa terkecuali menerima dan mengalami keselamatan. Semua orang tanpa terkecuali. Diapain? Diselamatkan. Diselamatkan itu artinya dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian. Serta diberikan kita pengampunan dosa. Keselamatan ini hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan juga yang dikatakan berikut adalah yang diselamatkan itu. Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Artinya kita memperoleh pemahaman yang benar tentang Allah. Dan rencana keselamatan yang ada di hati. Sekali lagi percayai kebenaran ini hanya dapat ditemukan dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara. Allah menghendaki supaya semua orang tanpa terkecuali diselamatkan. Lalu persoalannya bagaimana supaya mereka diselamatkan? Sekali lagi dengar. Semua kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Semua kita dipanggil untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Bukan tugasku, bukan tugas dia, bukan tugas orang itu saja. Tugas kita bersama. Pak, Ibu sekali lagi buka hatimu akan kebenaran ini. Tugas kita bukan hanya sekedar hidup di dunia ini sesuai dengan waktunya Tuhan. Tapi beritakan Injil. Dengan kita menjadi saksi dan memberitakan Injil, saudara-saudara. Maka kita mempedulikan orang-orang di negeri ini. Saudara, jangan saudara salah dalam berpikir. Mungkin ada yang keliru memahami. Bahwa memberitakan Injil itu, seseorang berkata kalau dia berkhotbah. Kalau sampaikan firman di mimbar. Tidak.
Tetapi tunjukkan kasih Kristus melalui tindakanmu secara nyata. Itu memberitakan Injil. Paulus berkata kita adalah suratan-suratan Kristus. Yang bisa dibaca oleh orang lain. Bagaimana caranya tindakan nyatanya? Kalau engkau ada sesuatu yang bisa engkau buat. Bantu orang miskin. Jangan bilang langsung, aku yang miskin. Ketika ini prinsip hidup kita sampai mati pun kita miskin. Alkitab itu hebat. Apa yang ada padamu, itu kau beri. Tidak pernah dituntut sesuatu yang tidak ada pada kita. Mengunjungi orang sakit. Itu bagian kita beritakan Injil. Ayo mulai sekarang bergerak. Kalau ada tetanggamu sakit dan engkau tahu kumpulanmu sakit. Sesama anggota jemaat sakit, kenapa kau diam saja? Kalau engkau tidak bisa hadir melihat dia di rumah sakit, minimal engkau kirim berita. Ayo, tolong lihat ke saya. Di STM-mu, di margamu pasti pernah ada berita. Tolong kita doakan saudara kita ini sebut satu keluarga ini, atau bukan satu keluarga. Dari keluarga ini ada yang sakit dan lain sebagainya. Apa responmu? Hai orang-orang GB Permata, apa responmu? Ketika engkau lihat STM, marga, anggota gereja, diinfokan, kita dukung dalam doa, sahabat saudara kita ini sedang masuk rumah sakit, opname dan lain sebagainya. Responmu apa? Engkau diam aja baca? Tidak mau tahu? Mari berubah. Sekali lagi mari berubah. Kalau engkau ada waktu dan bisa sampai ke sana, itu jauh lebih bagus. Tapi tidak bisa hadir ke sana, masih ada solusi lain. Engkau ucapkan sepatah kata di situ. Dan ketika orang yang sakit itu atau keluarganya ikut membaca. Maka dia pun terhibur. Itulah masa itu yang disebut dengan iman menjadi berkat. Saudara cuek aja apapun yang terjadi di grup itu sebodoh amat. Mau di grup marga, grup STM, grup gereja, sebodoh amat. Saudara cuek. Suatu saat engkau akan berhadapan dengan itu. Tidak bisa dihindarkan Pak, tak bisa dihindarkan. Lalu ketika saudara berhadapan dengan itu tidak ada orang yang meresponmu. Tidak ada orang yang mengomentari. Dan engkau baca, ternyata ketua kami atau pendeta kami atau siapa sudah memberitahukan bahwa saya sedang opname sakit dan hanya 1-2 orang yang komen. Ayo, perasaanmu seperti apa? Haleluya. Ayo mulai. Itu salah satu, beritakan Injil itu Pak. Engkau bilang percaya, kita doakan engkau supaya sehat, tetap semangat. Itu beritakan Injil. Kemudian juga beritakan Injil, ajak orang di sekitarmu yang belum mengenal Kristus atau orang Kristen yang pasif. Orang Kristen yang pasif itu artinya hanya namanya Kristen. Tapi semenjak saudara kenal dia di tetanggamu, tak pernah kemana-mana di hari Minggu. Beritakan Injil. Kalau engkau tahu dia seperti itu. Dan saudara-saudara, hal-hal lain yang sifatnya umum. Tindakan-tindakan konkret yang lain yang bertujuan untuk membantu sesama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Bersama mewujudkan negeri impian. Atau bagaimana supaya hidup kita menjadi berkat bagi bangsa ini. Memang harus kita akui bahwa mewujudkan negeri impian bukan tugas yang mudah. Saudara bisa bayangkan kalau tidak ada lagi orang yang mendoakan bangsa ini seperti apa. Mungkin saudara berkata, kita doakan pun kayak gini-gini aja, terus susah-susah saja. Bayangkan kalau kita berhenti berdoa. Jangan pernah bilang kita doakan hanya pemimpin-pemimpin yang ini dan itu. Hanya ini mereka yang menikmati korupsi dan lain sebagainya. Bayangkan kalau kita stop berdoa.
Tidak ada lagi orang percaya yang mendoakan bangsa ini. Tidak lagi yang mendoakan para pemimpin di negeri ini. Semua diam. Bisakah Bapak Ibu bayangkan apa yang terjadi? Kalaupun tetap ada masalah, tapi masalah masih bisa diatasi. Saudara dan saya masih aman-aman saja hari ini. Mari terus tingkatkan. Tidak mudah memang. Tapi dengan iman dan usaha yang sungguh-sungguh, kita dapat berkontribusi. Artinya berdampak dalam membangun negeri kita yang lebih baik. 79 itu sudah tua kalau dilihat dari usia manusia. Mari kita mulai. Bagaimana caranya? Inilah dia. Berdoa, hidup saleh, dan beritakan Injil. Inilah 3 hal yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Supaya kamu hidup nyaman dan tenteram. Saudara-saudara, maka dengan demikian kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi juga kita ikut turut serta mewujudkan kehendak Allah bagi bangsa dan negara kita. Sebagai warga negara yang baik, dia peduli pada negeri ini. Mungkin engkau berkata, mana bisa aku perbuat sesuatu yang berdampak bagi mereka. Memang kita adalah pemain-pemain di belakang layar. Artinya kita hanya berdoa di kamar kita, di rumah kita. Tapi doa itu seperti kitab Yeremia berkata, doalah untuk bangsa dan negeri. Kalau dia sejahtera, kalau kota itu aman, engkau dan saya juga aman dan sentosa. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama bergumul berjuang untuk mewujudkan negeri impian. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Yang mengingatkan kami supaya kami peduli bagi bangsa kami. Bagi negeri kami. Dan hari ini kami berdoa, bersyukur, berterima kasih untuk bangsa kami. Negara Republik Indonesia yang barusan saja merayakan hari kemerdekaan yang ke-79. Doa kami Tuhan, berkatilah para pemimpin-pemimpin di negeri ini. Mulai dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin terendah. Supaya mereka diberi hikmat dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan apapun. Berkati seluruh warga negara daripada bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, kaum, dan bahasa. Tuhan tolonglah perekonomian, Tuhan tolonglah keamanan bangsa kami. Diberkati para pemimpin, diberkati institusi atau lembaga yang berjaga-jaga untuk keamanan bangsa ini, TNI dan Polri. Engkau berkati Tuhan. Bahkan sampai ke aparat terendah di mana kami tinggal. Berkati tempat tinggal daerah kami. Sebab firman-Mu berkata, kalau daerah tempat tinggal kami aman dan sejahtera, maka kami pun akan menikmati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini. Dan jadikan hidup kami menjadi teladan bagi bangsa ini. Kami turut pada peraturan-peraturan pemerintah yang mampu kami terapkan dalam hidup kami. Juga, oh Tuhan, tolonglah supaya kami dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu, memperkenalkan, memberitakan Injil bagi orang yang belum mengenal Engkau. Lewat kehidupan kami, lewat tindakan nyata kami. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk bangsa kami. Dan pakai hidup kami bersama-sama untuk mewujudkan negeri yang lebih baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.